mereka Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang masih di dalam perjalanan, Tuhan kiranya menolong, memimpin dan menyertai ya Tuhan, supaya mereka boleh hadir bersama-sama di tempat ini Tuhan, memuji, memuliakan dan mengagungkan kebesaran nama-Mu. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu ini Tuhan, supaya di dalam setiap firman yang disampaikan itu boleh menjadi jawaban bagi kami semua, boleh menjadi berkat bagi kami semua di dalam kami Tuhan beribadah di tempat ini, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalamnya Tuhan, di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat ini kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Boleh dong kita jabat tangan kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya saudara, kita habis melewati doa 10 hari, doa puasa 10 hari ya saudara. Gimana saudara? Puasanya pada lancar saudara? Saya jujur tidak saudara. Dan apa yang saudara dapat dari doa puasa ini saudara? Pasti banyak ya saudara. Kalau saya dapat penyakit saudara, kebetulan saya sakit saudara kemarin-kemarin. Bahkan saya gak bisa ngomong saudara 2 hari ini. Dan kebetulan hari Jumat kemarin, hari Sabtu kemarin saudara, di hari terakhir kita doa puasa saudara, saya harus jadi WL saudara. Dan sebelum hari itu saya benar-benar gak bisa ngomong saudara. Mau komunikasi sama istri saya aja susah saudara. Tapi saudara, saya berdoa kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan itu sosok yang luar biasa ya saudara. Saya berkata, Tuhan, jika Kau berkehendak Tuhan, saya melayani Engkau, saya bernyanyi untuk Engkau, tolong Tuhan, berikan suara saya sedikit saja Tuhan, supaya saya bisa at least bisa bernyanyi sedikit dan memuliakan nama Engkau. Dan ajaibnya Tuhan saya saudara, hari ini suara saya lumayan kembali saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan ya saudara, kita panggil Tuhan Yesus, kita panggil Roh Kudus-Nya. Kau selalu
jemaat. Kita satukan hati kita sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Aku sanjung Kau mulia, mulia. Sekali lagi kita nyanyikan, biar jemaat saja yang menyanyikan. Ku sembah kudus, amin. Kuduslah Tuhan, aku sanjung Kau mulia, mulia, mulia. Minta tepuk tangannya saudara. Karena Tuhan Yesus tadi satu-satunya pilihan kita saudara. Tiada apa yang kita ingini seperti selain Tuhan Yesus. Kita satukan suara kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Ku ingin di bumi
Cowok-cowok saja. Tuhanku Allah sumber, Tuhanku Allah sumber, Tuhanku dan bagianku. Sekarang yang perempuan nyanyi ya. Tuhanku Allah sumber, Tuhanku Allah sumber, Tuhanku. Berapa kita Allah sumber, Tuhanku Allah sumber, Tuhanku Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Tuhanku Allah sumber, Tuhanku Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur ya, karena Tuhan Yesus selalu memberi kita kuasa untuk mengaturkan kemuliaan di depan kita. Jadi jangan takut. Kita bersama pada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, pakai
Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara, untuk saya bulan ini merupakan bulan yang kurang baik, saudara. Pertama yang tadi yang saya katakan, saya sekeluarga sakit, saudara. Sampai saat ini anak saya yang masih bayi, saudara, ada di rumah sakit, dirawat. Sebetulnya saya juga mau, saudara, bukannya gak mau ya, saudara, saya menemani, saudara. Cuma, saudara, saya tahu saya punya bukan karena saya punya kewajiban untuk ada di sini, saudara, sebagai WL, saudara. Bukan karena nggak enak sama pelayan yang lain harus minta ganti jadwal atau kayak gimana, saudara. Tapi, saudara, juga bukan karena saya di sini berarti saya tidak sayang anak saya, saudara. Itu salah, saudara. Saya juga maunya saya sekarang ada di rumah sakit itu, saudara, nemenin anak saya. Cuma, saudara, saya melayani pribadi yang luar biasa, saudara. Saya melayani dokter dari segala dokter, saudara. Tuhan Yesus, saya yakin ketika saya melayani Engkau, mujizatmu terjadi. Lagu ini adalah lagu yang sangat indah bagi hidup saya, saudara. Mari yang tahu kita nyanyi sama-sama ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik, Kau lebih sanggup hidupku. Serah ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Mari saudara kita angkat menjadi sama-sama. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat dengan lagi sini nyanyikan. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup
jiwa kami disegarkan Tuhan oleh pujian penyembahan ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani ya Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau buka hati lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami punya hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang nanti akan dijatuhkan akan berkembang, bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dari saluran berkat-Mu, setiap perkataan yang keluar adalah perkataan-Mu Yesus. Sehingga semua nanti boleh pulang dengan membawa satu jawaban, satu kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur kami menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Bersukacita kembali boleh melayani di tempat ini. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani gereja yang luar biasa. Terima kasih buat gembala, buat para hamba Tuhan yang terus memberikan kepercayaan kepada saya. Seperti yang tadi dibilang, bahwa kita hari ini merayakan yaitu hari apa? Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan gereja di tempat ini seperti yang tadi saya dengar ada doa 10 hari luar biasa. Kalau kita lihat pekerjaan dari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, ketika 120 orang menerima pencurahan di atas loteng Yerusalem, maka ada hal yang pertama dengan dahsyat dikerjakan oleh Roh Kudus. Selain daripada tiba-tiba banyak orang bisa berbahasa asing yang mereka sendiri nggak mengerti, tapi orang lain bisa mengerti. Ada satu hal yang luar biasa, yaitu ketika Petrus tiba-tiba bangkit, lalu dia berkata-kata, dia bersaksi, dia berkhotbah. Dia berkhotbah setelah menyampaikan firman Tuhan. Maka ada hal dahsyat terjadi. 3.000 orang saat itu juga menyerahkan diri kepada Yesus. Jadi tema hari ini tema yang luar biasa. Saya diberikan tema yaitu pedang roh. Pedang roh adalah firman Tuhan, nanti kita akan lihat firman Allah. Pekerjaan yang dahsyat daripada pedang roh ini. Sekali ditebas 3.000 orang bertobat. Karena itu kan temanya. Tapi saya mau kasih judul, boleh ya? Boleh ya. Kalau udah senyum-senyum tuh lihat judulnya. Pedang penakluk iblis. Waduh. Serem amat nih. Nah tuh, jadi ingat dunia Kang Au ya. Karena memang kerinduan bagi saya agar saudara dan saya juga ketika pulang boleh menjadi pendekar-pendekar hebat, pendekar-pendekar Kristus yang mengalahkan iblis. Amin. Karena itu tujuan kita. Diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus agar kita bisa mengalahkan segala tipu daya iblis. Amin. Karena itu mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Efesus 6 ayat 13 sampai 17 saya bacakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan. Tidak dapat kita pungkiri, kita harus jujur dengan keadaan zaman saat ini. Kita hidup di sebuah zaman di mana informasi begitu mudahnya, begitu cepatnya, begitu canggihnya bisa diakses oleh semua orang. Kalau dulu ada perbedaan antara tinggal di kota mengenai konteksnya mengenai berita ya, update berita. Ada di kota dan di desa atau di kampung gitu. Tapi sekarang rasanya jarak itu udah bukan jadi satu hal yang halangan. Orang cukup punya smartphone, ada datanya, ada paket datanya, ada area yang bisa dijangkau oleh internet, bisa melakukan banyak hal, bisa tahu berita-berita yang terbaru.
Dan setiap hal pasti ada dampaknya. Ada dampak baik, ada dampak buruk. Dan kita lihat di dalam kekristenan, karena kita sedang berbicara firman Tuhan. Apa dampak bagi kekristenan dengan kemajuan yang luar biasa, dengan informasi yang sedemikian cepat? Dampak baik tentu ada. Seperti ibadah mungkin saat ini pakai streaming, direkam, sehingga orang-orang di luar sana yang mungkin tidak sempat ke gereja karena berbagai hal juga bisa menyaksikan. Dan kita sudah ditolong dengan kecanggihan teknologi ketika kita ada dalam pandemi kemarinnya. Bagaimana ibadah masih tetap bisa berjalan. Juga firman Tuhan sedemikian dahsyat disebarkan dengan kecanggihan teknologi pada saat ini. Bahkan hal yang mengagetkan, dengan AI itu bisa menciptakan lagu ternyata pada saat ini, bisa melukis, bisa membuat video yang luar biasa. Pekerjaan manusia banyak dimudahkan, termasuk dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Tapi ada dampak buruknya juga. Ternyata iblis menunggangi dengan luar biasa. Ternyata iblis memakai kemajuan, memakai informasi yang sedemikian cepat itu untuk terus mengadakan penyerangan, penggodaan kepada umat manusia. Kesesatan terjadi di mana-mana. Ada beberapa hal yang ramai belakangan ini, ada Kristen progresif lah. Keluar lagi yang baru katanya sekarang apalah. Bahasanya sih keren ya, Kristen progresif. Memang sebenarnya Kristen harus progresif. Harus progresif Kristen itu. Artinya apa? Karakternya berprogres. Semakin serupa, semakin segambar dengan Tuhan. Tapi bukan firman Tuhannya yang sudah absolut, kebenarannya yang diprogres-progres, yang ditambah-tambahi, yang dipertanyakan. Itu udah kebenaran yang mutlak dari Tuhan sendiri. Kitanya yang harus berprogres, berkarakter seperti semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, iblis tahu hal-hal demikian dan dia memakai dengan luar biasa. Kesesatan terjadi di mana-mana. Orang jadi bingung, nggak dengar khotbah tuh demikian gampang. Sekarang tinggal buka TikTok, tinggal buka apa, berbagai pengajaran bisa masuk. Dan itulah yang disebut dengan hari yang jahat itu, hari-hari terakhir, hari-hari yang jahat itu. Iblis semakin gencar untuk merusak iman daripada anak-anak Tuhan. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Ada berita yang luar biasa dari pembacaan firman Tuhan kita, bahwa Tuhan menyediakan perlengkapan senjata Allah. Amin. Ada perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan. Ada baju jirah, ketopong, pedang roh, perisai iman, kasut Injil, ikat pinggang kebenaran. Tapi saya terangkan ini bukan berarti ada satu atau tingkatan yang ini lebih bagus, yang ini enggak. Ini semua dari Tuhan dan luar biasa. Tapi kalau kita bicara konteksnya, mengadakan perlawanan, menyerang berarti kita nggak diem saja. Kalau kita mau menyerang, maka kita butuh sebuah senjata. Dan yang paling efektif dari semua senjata yang Tuhan berikan ketika konteksnya berbicara mengadakan perlawanan, menyerang, yaitu apa? Apakah baju jirah? Nggak bisa. Mungkin hanya bertahan bisa untuk menahan. Perisai bertahan dari serangan. Tapi kalau bicara menyerang itu sebuah pedang. Pedang roh. Dan pedang roh itu apa? Yaitu firman Allah. Jadi Tuhan memberikan sebuah senjata bagi kita untuk mengadakan perlawanan. Karena seorang pemimpin dari Cina, yaitu Mao Zedong, berkata bahwa menyerang adalah sebuah menyerang adalah sebuah pertahanan yang baik. Kadang-kadang kita nggak bisa terus hanya diem, digempur oleh iblis, kita bertahan. Tuhan sudah berikan senjata, kita harus lawan, kita harus usir. Dan itu bisa, sangat bisa kita lakukan karena sudah diberikan senjata oleh Tuhan. Bagaimana membuat pedang roh, yaitu firman Allah itu menjadi senjata yang efektif? Nah, ini permasalahannya. Dan firman Tuhan memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Di dalam Lukas 4, ini harusnya dibaca tapi terlalu panjang. Saya akan bacakan hanya ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti."
Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara pasti sudah tahu kisah ini. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Kristus, yaitu Yesus, menggunakan pedang roh dengan sedemikian dahsyat luar biasa, yaitu firman Allah untuk mengalahkan iblis. Ketika iblis datang, bahwa jika Tuhan Allah suruh batu menjadi roti, terus bilang apa? Ada tertulis. Ada tertulis di mana? Dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama. Yesus sedang mengutip, yaitu di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Belum ada perjanjian baru waktu itu ya, hanya ada Torah sebut, Toratnya Tuhan. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Begitu diserang, Yesus balas lagi dengan firman Tuhan seperti pedang. Slap. Ulangan 8 ayat 3. Kalah 1-0. Lalu yang kedua, iblis bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, lalu memperlihatkan seluruh kemegahan dunia. Kalau engkau sembah, ini semua buat engkau. Jurus yang kedua Yesus keluarkan, yaitu Ulangan 6 ayat 13. Ada tertulis. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Langsung dibalas lagi Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus dengan sebuah firman yang luar biasa. 2-0. Dan ketika dibawa ke tempat bimbungan bait Allah yang sangat tinggi, lalu bilang, jatuhkan dirimu, pasti nanti ada malaikat yang menopang engkau. Engkau gak akan apa-apa. Ini bisa tentang keakuan hidup. Yang pertama tadi keinginan daging, keinginan mata, lalu keakuan hidup. Tapi Yesus kembali jurus yang ketiga dikeluarkan, yaitu dalam Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan. Ayat-ayat ini kalau saudara baca di Alkitab yang biasa itu ada di bawahnya, paralelnya. Ketika Yesus mengucapkan ada tertulis, itu menuju kemana? Menuju kemana? Di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana firman Allah itu begitu efektif seperti pedang di tangan Yesus. Diserang, dibalaslah. Terus saudara bilang, itu kan Tuhan Yesus, Pak. Saya ini manusia, Pak. Kita akan buktikan bahwa yang Yesus lakukan dalam konteks pencobaan di padang gurun itu dia sama sekali tidak memakai kekuasaannya sebagai Allah. Yesus nggak sedang sandiwara di sini. Ingat, Yesus itu ada 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah, dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, dan menjadi manusia. Nggak main-main, nggak sandiwara, nggak pura-pura Tuhan. Dia memakai kekuatannya sebagai manusia di sini. Dalam rangka apa? Memberikan teladan bagi kita. Sehingga teladan yang diberikan adalah teladan yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau teladan itu diberikan tanpa bisa dilakukan oleh manusia, di luar kemampuan kita buatkan sebuah teladan. Buat apa? Sia-sia. Karena itu Yesus meninggalkan sebuah teladan bagaimana menggunakan kekuatan firman Allah sebagai pedang yang bisa mengalahkan iblis. Dalam konteksnya sebagai manusia. Artinya bisa kita lakukan. Bukan yang diawang-awang, yang diteladan oleh Tuhan Yesus. Sangat bisa kita lakukan. Asal kita tahu rahasianya. Tadi dibilang ada film silat. Dulu ada Tolyongto ya kalau nggak salah. Golok penakluk. Pembunuh naga. Golok itu pernah jatuh ke tangan orang biasa-biasa, diperebutkan oleh seluruh orang, tapi ternyata bisa sempat jatuh ke tangan orang biasa-biasa. Golok itu nggak berguna apa-apa, ternyata nggak bisa jadi golok yang sakti, karena orang nggak bisa menggunakannya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hal yang dahsyat, luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengefektifkannya, bisa menggunakannya, sehingga kita menjadi seorang pendekar Kristus yang luar biasa, yang bisa mengalahkan iblis. Ada dua hal yang Yesus kerjakan, yang Yesus berikan teladan dalam kehidupannya. Yang pertama, yaitu konsistensi belajar firman. Lukas 2 ayat 49-52. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Cerita ini adalah ketika Yesus dibawa saat umur 12 tahun oleh ibu bapanya ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dalam tradisi bangsa Yahudi, umur 12 tahun harus diadakan sebuah upacara, yaitu dinamakan dengan bar mitzvah. Artinya sejak umur 12 tahun, anak itu mulai bertanggung jawab untuk melakukan segala hukum-hukum Taurat. Anak laki-laki bertanggung jawab sejak umur 12 tahun. Sebelum itu mereka apa? Semenjak kecil, ketika pertama kali mereka juga lahir sampai mereka bisa baca, mereka bisa tulis, mereka bisa dengar, itu harus mereka membaca Taurat. Itu sebuah tradisi, tapi nggak ada kewajiban untuk menjalankannya sebelum umur 12 tahun. Jadi dari bayi itu mulai itu diperdengarkan, disuruh baca, disuruh dengar, disuruh melafalkan, karena ada lafalnya. Segala aturan-aturan, segala firman yang tertulis dalam Taurat. Dan umur 12 tahun dibawa ke Bait Allah, diadakan upacara bar mitzvah. Sah saat itu. Dan Yesus melakukan hal itu. Tapi ketika mungkin dalam rombongan, papa mamanya pikir mereka ikut, Yesus ikut dalam rombongan besar, berjalan pulang, ternyata Yesus nggak ada dicari. Singkat cerita mereka kembali setelah 3 hari ke Yerusalem. Ternyata Yesus sedang apa? Sedang ngobrol. Sebenarnya dengan alim ulama di dalam firman Tuhan. Itu siapa? Ahli Taurat. Dan semua orang kagum. Bagaimana anak 12 tahun bisa begitu luar biasa dalam memberikan pernyataan dan memberikan pertanyaan, begitu hikmat yang luar biasa. Dari mana Yesus punya kemampuan seperti itu? Karena memang sejak kecil, ya, dalam keberadaannya sebagai manusia, seorang bayi yang lahir, dia mulai belajar. Dia mulai belajar, sekali lagi saya katakan, dia mulai belajar Taurat, firman Allah. Dia baca, dia lafalkan, dia hafalkan. Dan itu sampai umur 12 tahun. Di masa 12 tahun sering dibilang orang masa yang hilang, sampai kemudian Yesus muncul kembali ketika mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di umur 30 tahun. Ada masa-masa yang hilang, tapi sebetulnya nggak hilang. Makanya yang bertanya itu pasti bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi nggak akan bertanya hal itu. Mereka mengerti apa yang dikerjakan Yesus di masa-masa seperti itu. Saudara tahu ketika Yesus umur 30 tahun melayani, dia dipanggil apa? Oleh murid-muridnya, oleh banyak orang, oleh orang Farisi sendiri memanggil Yesus apa? Guru, Rabi. Itu satu. Yang kedua, Yesus sepertinya punya kebebasan. Dia bisa masuk ke bait suci, dia bisa mengajar. Bahkan ketika dia di Nazaret atau di tempat-tempat lain, ada tempat ibadah orang Yahudi, sinagoga, dia bisa masuk, dia bisa mengajar. Kenapa Yesus diberikan kebebasan seperti itu? Karena memang dia sah, dia guru. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Seorang Yahudi bagaimana dia bisa mencapai gelar guru? Dia harus terus istilahnya kalau zaman sekarang mungkin bersekolah. Ada madrasah, ada terus kelanjutannya. Ada 613 hukum Taurat dan turunannya yang harus dipelajari, dihafal di luar kepala. Karena itu kalau kita lihat pelayanan Yesus, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, dia begitu hafal tentang perjanjian lama, tentang Taurat. Setiap perkataannya selalu mengutip. Kenapa? Dia benar-benar konsisten belajar. Dari mulai dia lahir sebagai manusia, umur 12 tahun dia dibawa ke Bait Allah. Dia nggak berhenti, dia terus belajar terus. Padahal dia sang firman, dia bisa saja langsung begitu umur 30, masuk semua tuh firman tuh. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Nggak perlu belajar. Dia firman itu sendiri menjadi manusia. Tapi karena dia mau saudara dan saya mengikuti teladannya, bagaimana pedang roh, bagaimana firman Tuhan bisa dipedang yang luar biasa, maka dia memberikan sebuah teladan, yaitu apa? Konsisten belajar firman. Saudara harus konsisten. Saudara nggak bisa hanya sekedar 1 minggu sekali, hanya sekedar sekali-kali, apalagi yang hanya lihat di medsos belajar firman Tuhan. Nggak bisa. Konsisten. Setiap hari saudara harus belajar firman. Artinya harus mengutamakan firman Tuhan dalam segala hal. Dan segala kehidupan firman Tuhan harus menjadi hal yang utama. Maka seperti orang-orang berkata, takjub, kagum akan
apa yang Yesus ajarkan. Firman Tuhan sering mengatakan itu. Mereka takjub dan kagum. Gak seperti orang-orang Farisi ahli Taurat mengajar Yesus punya sesuatu hal yang luar biasa. Bukan karena dia Tuhan saja, tapi sebagai manusia dia konsisten belajar firman Tuhan. Karena itu ketika iblis menyerang dengan tepat, dia tahu firman apa yang harus dikeluarkan, jurus apa yang dia harus keluarkan. Sehingga iblis akhirnya kau. Pada jurus yang ketiga dia kau, dia lari. Saudara mau mengalahkan iblis? Amin. Siapa yang mau mengalahkan iblis, menaklukkan iblis? Konsisten belajar firman Tuhan. Konsisten belajar firman Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini, karena saya diberikan waktu yang singkat, saya ingin menyaksikan sharing pengalaman. Tadi juga worship leader menyaksikan sharing pengalaman yang luar biasa. 2010, 2009, bulan Desember kakak saya dipanggil Tuhan meninggal karena cancer liver. Dari sejak divonis hanya bertahan 8 bulan. 2010 bulan Februari, 28 Februari saya ingat, tiba-tiba badan saya kuning semua. Saya sakit. 1 Maret saya ke dokter dan dinyatakan penyakit yang sama. Hanya berselang berapa bulan. Profesor Dr. Aminah yang di Jalan Buah Batu, kalau saudara tahu. Saya datang ke tempat itu. Dia bilang, kakak bapak bertahan berapa lama? 8 bulan. Ya, kita usahakan. Gak bisa bertahan lama-lama Pak, tapi yang kita usahakan bisa lebih lah dari situ Pak. Saklek banget ya ngomongnya. Jangan harap sembuh Pak ya. Kalau udah punya sakit begini, kita akan upayakan supaya bisa bertahan aja Pak. Ada 2 hal yang dia tawarkan. Mau obat secara oral, tapi itu harus tepat setiap hari seumur hidup dimakan. Nggak boleh. Telat sedikit juga nggak boleh. Jamnya juga harus sama. Supaya bisa ditingker itu si virusnya. Efeknya gimana? Ya nanti kita sambil survei di lab semua, ginjalnya, paru-paru, jantung semua, apakah bisa bertahan dengan obat itu terus, sambil dipantau terus Pak. Sembuh nggak tuh? Kan saya udah bilang, jangan berharap sembuh, bertahan saja. Lalu yang kedua ada suntik namanya interferon. Itu efeknya seperti kemo, rambut rontok segala macam. 6 bulan kita coba Pak. Nanti sambil dilihat juga apakah lambungnya kuat, apakah ususnya kuat, apakah jantungnya kuat, ginjalnya kuat. Sembuh nggak dok? Kan saya udah bilang, jangan berharap. Bertahan saja Pak. Bertahan. Hati hancur saya pulang ke rumah. Itu saya masih di dunia KO, dunia persilatan, belum bertobat. Tapi sejak saat itu dokter menyarankan, silakan pikir, Bapak juga harus bed rest dulu, karena dalam keadaan ini nggak boleh bergerak apa-apa Pak. Bed rest aja Pak. Dalam 2 bulan dikasih bed rest sambil harus memutuskan pengobatan yang mana. Saya pulang ke rumah, saya nangis, saya berdoa sama Tuhan, saya malu Tuhan. Kalau lihat masa lalu saya, rasanya sudah sering saya berjanji ketika ada masalah-masalah, Tuhan saya mau begini, tapi begitu ditolong Tuhan lupa. Kali ini saya nggak berani janji apa-apa Tuhan. Bisa bilang kalau besok saya masih bisa menarik napas lewat hidung saya bilang saya mau kerja buat Tuhan. Saya mau kerja buat Tuhan. Saya nggak tahu seperti apa. Karena saya belum bisa apa-apa waktu itu. Tapi besokannya ternyata saya bangun benar, saya bisa buka mata, saya bisa hidup. Waktu itu masih zaman BlackBerry, saya ambil BlackBerry, saya kutip 1 ayat, lalu saya dapat sesuatu, saya renungkan, dapat sesuatu, saya tulis, saya kirim ke teman-teman saya. Wah, disorakin semua. Si haleluya sekarang, tobat ya, bertobat ya kamu ya. Saya nggak peduli. Sejak hari itu terus saya buka firman Tuhan, saya ambil 1 ayat terus. 2012, singkat cerita saya masuk ke gereja papa saya, di situ ada bacaan 2 pasal sehari. Saya mau ikut melayani saya di situ. Tapi yang saya mau saksikan adalah ketika saya lakukan itu terus 2 bulan, dokter kasih saya waktu. Ketika 1 bulan lebih saya merasa badan saya kok jadi lebih enak ya sekarang. Saya datang lagi ke dokternya, bilang, dok cek lagi semua dok. Kan belum 2 bulan Pak, percuma Pak, masih begini. Enggak, saya cek lagi. Lalu dicek lagi semua. Dan ketika hasilnya 2 minggu kemudian saya datang kembali dokter, dokternya bilang, Pak makan obat apa Pak? Kata dokter juga nggak usah makan obat apa, katanya nggak sembuh. Gimana saya mau makan obat? Dok, ini bersih loh Pak, clean, bersih semua. Berikan kemuliaan bagi Allah. Dan sejak saat itu sampai hari ini, setiap pagi itu saya konsisten. Saya selalu baca firman Tuhan dan saya bagikan ke jemaat semua.
ke teman-teman saya sampai hari ini, kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu karena ibadah, jadi saya fokus untuk pelayanan. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu selalu 2 pasal sehari, saya ambil 1 ayat, saya renungkan, saya dapat sesuatu dari Tuhan, saya bagikan semua. Karena ternyata dengan konsisten belajar firman Tuhan, itu seperti pedang roh. Seperti pedang roh, sakit penyakit apapun bisa ditebas. Iblis mau goda saya, mau kasih saya sakit, saya bisa kalahkan itu. Karena ada kekuatan. Karena itu konsisten belajar firman Tuhan. Amin. Hal yang kedua, secara cepat, hidup dari firman. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Secara pikiran kita, bisa sih kita mengenal diri Yesus ketika Yesus berpuasa 40 hari loh. 40 hari loh bayangin. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, secara medis, manusia dimungkinkan tidak makan selama 40 hari. Secara medis. So bisa buka Google. Bahkan ada yang sampai 50 hari. Dengan catatan tetap minum. Selama manusia masih bisa minum air, dia masih bisa bertahan. Ada yang 15 hari, ada yang 25 hari, mungkin ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, bahkan ada yang sampai 50 hari. Dan firman Tuhan gak pernah bicara Yesus gak makan dan gak minum, gak makan apa-apa. Lukas, soalnya cari dia di Matius, di Markus juga tidak makan apa-apa, nggak pernah dibilang nggak minum. Jadi mungkin saja Yesus masih tetap minum, makanya dia bisa bertahan. Dia Tuhan, dia bisa memakai kekuatannya, kuat. Seperti Musa, seperti Elia, itu bertahan puasa 40 hari, nggak makan, nggak minum loh. Dan itu bisa Tuhan lakukan. Itu atas kehendak Allah. Jadi bukan kemampuannya sebagai manusia, tapi diberikan kehendak Allah karena ada sesuatu yang mau disampaikan. Ketika Musa naik ke Gunung Horeb 40 hari itu gak makan gak minum. Tapi yang Yesus lakukan itu berbeda. Dalam kekuatannya sebagai manusia, dia bertahan gak makan 40 hari. Secara medis itu masih mungkin. Karena ketika tubuh gak terima makanan di atas 3 hari, maka tubuh secara otomatis mulai mencerna dirinya sendiri. Jadi mengambil vitamin-vitamin yang ada dalam tubuh. Ada lemak, mulai itu digerogoti. Ada protein, mulai digerogoti. Makanya orang nggak makan tambah lemes, tambah habis, dagingnya habis. Jadi mungkin 40 hari Yesus hanya bisa duduk di sebuah batu, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes banget, dagingnya mungkin sudah habis. Bayangin 40 hari nggak makan. Dan bukan hanya itu loh yang Yesus hadapi. Pastinya lapar luar biasa ya. Mungkin tingkatannya udah bukan lapar lagi nih, antara nyawa, hidup dan mati. Bukan hanya itu, di dalam Markus 1 ayat 13 dikatakan wild animals. Ada kumpulan binatang-binatang liar di sekitar situ. Jadi ketika Yesus dibaptis, kurang lebih di Sungai Yordan itu sekitar berapa kilometer dari situ ada sebuah padang yang namanya padang percobaan. Karena apa? Di situ daerah yang sangat asing, jarang dilalui manusia dan banyak binatang liar. Dan Yesus dibawa ke situ ternyata, yang disebut dengan padang gurun pencobaan. Jadi yang Yesus hadapi bukan hanya kelaparan yang luar biasa, tapi ketakutan bagaimana cuaca yang ekstrim di padang gurun, dinginnya waktu malam, panasnya luar biasa, tapi juga serangan-serangan dari binatang liar. Secara tubuh dicobai luar biasa, secara psikologis juga dicobai, secara mental dicobai luar biasa. Ketakutan yang luar biasa, gak ada siapa-siapa. Saat itu Yesus gak punya siapa-siapa, dia sendiri, dia gak bisa ngapa-ngapain di padang gurun itu. Apa yang bisa membuat Yesus bertahan 40 hari? Apa yang dia pelajari waktu dia lahir sampai umur 30 tahun? Yaitu apa? Firman Tuhan. Itu yang Yesus pegang 40 hari itu. Kekuatan itu, dagingnya habis, tapi firman Tuhan yang menguatkan. Karena itu begitu iblis datang, dia coba di dalam perbuatan daging, nggak ngaruh. Karena selama ini dia kuat, rohnya kuat. Karena terus mengingat, makan firman Tuhan selama 40 hari. Dia nggak makan apa-apa sebagai manusia, tapi dia makan terus firman Tuhan, makan firman Tuhan. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus di sini? Bukan berarti semua kita harus mengambil puasa 40 hari nggak makan. Kalau itu Tuhan ngomong sendiri kepada saudara pribadi, ya silakan dilakukan. Tapi bukan itu pesannya.
Yang Yesus mau pesankan, hidup dari firman, bukan dari kedagingan. Jangan kasih makan kedaginganmu, tapi kasih makan rohmu yang terus menerus dengan firman Tuhan. Apa yang sudah kita konsisten tadi belajar firman Tuhan, itu yang terus kita harus ingat. Kita kasih makan roh kita dengan firman Tuhan, firman Tuhan. Saat ada ketakutan, saat ada kekhawatiran, saat ada keinginan-keinginan daging yang begitu kuat menggoda kita, makan tuh firman Tuhan, makan firman Tuhan, makan firman Tuhan. Jangan kasih makan daging kita. Di saat mungkin kita merasa kita sangat berhak untuk marah, ada orang yang sudah merugikan kita, pinjam uang kita nggak bayar, dia yang lebih galak malah daripada kita. Terus juga ada banyak hal yang rasanya wajar nih saya marah, tapi kalau kita meledak marah saat itu memberi makan daging kita, memberi makan daging kita. Tapi di saat itu ingat firman Tuhan, ingat firman Tuhan, kasih makan roh. Maka mau iblis kasih jurus apapun menggoda saudara, mau keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kalau yang ada dalam pikiranmu hanya firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, rohmu yang kuat, maka engkau selalu akan bisa mengatasi dengan kekuatan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Amin. Jangan. Saudara tahu di dalam Galatia 5 dikatakan bahwa hidup yang dipimpin oleh roh. Jangan hidup di dalam kedagingan, karena perbuatan kedagingan itu sudah nyata, yaitu apa? Kecemaran, hawa nafsu, percabulan, pencemaran diri, keserakan, iri hati, dengki. Itu semua perbuatan-perbuatan daging. Jangan kita kasih makan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu hidup kita. Kedagingan kita akan kuat. Tapi kasih makan terus firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Maka kita percaya kalau kita lakukan dua hal ini, bukan gak mungkin, sangat mungkin Yesus memberikan teladan bagaimana mendemonstrasikan firman Allah menjadi sebuah pedang roh yang disanggup mengalahkan iblis. Amin. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Di hari yang pencurahan Roh Kudus ini, mari sebuah kesadaran bagi kita semua. Sejauh mana kita serius untuk terus belajar firman Tuhan. Bukan artinya saudara belajar teologi masuk sekolah pendeta. Kalau itu panggilan hidupmu, lakukan itu. Tapi sebagai orang-orang percaya, makanan yang utama bagi kita adalah firman Allah. Sejauh mana keseriusan saudara untuk belajar firman Tuhan? Lakukan setiap hari. Hal utama yang ketika matamu dibuka pagi hari, bersekutu dengan Tuhan. Ingat firman Tuhan, itulah kekuatanmu dalam menjalani hari itu. Dan saya sudah mengalami. Kalau saya boleh disembuhkan Tuhan, saya percaya Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang saudara sembah. Saat ini Tuhan juga sanggup melawat, menyembuhkan, menguatkan semua orang yang ada di tempat ini. Amin. Asal kita lakukan dua hal tadi, konsisten belajar firman Tuhan. Jangan hidup dalam kedagingan, tapi hidup di dalam roh, dalam firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang tadi sebelum firman Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut.
Firman-Mu kami terima ya Tuhan. Kami mau hidup dalam kekuatan Firman-Mu. Itulah kekuatan bagi hidup kami, Yesus. Sakit penyakit tidak dapat mengalahkan iman kami. Ketakutan, kekhawatiran akan dunia ini, akan hidup ini tidak bisa mengalahkan kami. Karena dalam diri kami ada pedang roh yang luar biasa yang Kau berikan sebagai senjata untuk kami mengalahkan hal itu, Tuhan. Mengalahkan iblis dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang konsisten belajar firman Tuhan. Berikan kami hati yang kuat untuk kami hidup di dalam roh, dalam firman Tuhan, bukan dalam kedagingan kami. Maka kami percaya kami umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau meteraikan dengan Roh Kudus-Mu firman Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya kembalikan kepada worship berikut. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam rangka hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar yang ke-65 tahun, segenap hamba Tuhan, penatua, dan majelis mengajak jemaat baik di pusat maupun rayon-rayon untuk dapat bersama-sama memeriahkan acara Lustrum ke-13 Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Berikut rangkaian acara yang akan dimulai pada hari Sabtu 22 Juni hingga Minggu 7 Juli 2024. Untuk informasi maupun detail acara, jemaat dapat menghubungi seluruh hamba Tuhan Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, atau jemaat dapat menghubungi Bapak Daniel dan juga Bapak Ferry di nomor yang tertera dalam pengumuman ini. Melalui pengumuman ini juga kami mengajak Bapak, Ibu, adik-adik, dan teman-teman untuk mengikuti Gereja Isa Al-Masih Run and Feed Day pada hari Sabtu 6 Juli 2024 di area Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Bandung. Acara ini merupakan acara jalan santai sejauh 3 km dan lari sejauh 5 km. Untuk informasi dan pendaftaran, jemaat dapat menghubungi Ibu Sinta Kumala di nomor 0811 218 443 setelah ibadah selesai. Mari hadiri dan semarakan Lustrum ke-13 Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Kegiatan Pembinaan Senior Bijak yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, pukul 10 pagi, dengan tema Kuasa Kebangkitan Kristus yang akan disampaikan oleh pembicara, Pendeta Muda Stephen Adrian. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, selamat pagi, shalom semuanya. Halo. Wajah-wajah yang luar biasa setelah doa puasa 10 hari. Saya lihat semuanya makin langsing ya. Kalau pagi ya, tapi kalau sore kata Pak Om naik 2 kilo ya. Nah, bersyukur hari ini sudah selesai kita ya. Belum deh, hari ini terakhir. Masih puasa enggak? Enggak. Jujur itu ya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel Gunawan ya, yang sudah memperlengkapi kita selama 10 hari. Pak, kita belajar tentang buah roh ya. Nah, hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita ini punya perlengkapan, yaitu pedang roh ya. Dari selama kita 8 hari doa puasa di tempat ini, semua kalau saya lihat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, kuncinya sama dengan Pak Daniel tadi. Kalau kita mau menghasilkan buah roh, baik itu kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai kemarin penguasaan diri, kuncinya sama. Konsisten baca firman ya. Yang kedua, hiduplah di dalam roh. Biarlah kiranya hari ini, kalau kita sudah diperlengkapi dengan pedang roh, kita baru bisa pakai itu kembali kalau kita konsisten baca firman. Kalau kita mau hidup di dalam Roh Kudusnya Tuhan. Nah, hari ini puncak dari ibadah Pentakosta doa puasa 10 hari adalah KKR. Nanti sore jam 7 malam di GIA Lengkong Besar. Bagi yang mau ikutan ya, kan sudah daftar nih ya. Jadi yang mau bareng saya itu jam 6 sore sudah ada di tempat ini. Nanti kita akan berangkat bersama-sama ya. Nah, buka puasanya yang puasa di rumah masing-masing ya. Sekalipun di Lengkong disediakan makanan, kita buka puasa di rumah sendiri saja daripada uyak-uyakan di Lengkong ya. Nah, lalu kemudian tahu uyak-uyakan? Apa itu teh? Buntal-buntalan. Buntal-buntalan ya. Bagus Pak Om, terjemahkan dengan tepat ya. Nah, lalu yang kedua adalah saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang bertugas dari Asyar, kemudian multimedia, worship leader, singer, pemain musik, dan juga tadi ya, terutama yang di belakang saya lagi sakit aja suaranya bagusnya gini, apalagi kalau sehat ya. Jadi sering-sering jadi WA kalau sehat ya. Lalu kemudian sekali lagi selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Saya nggak lihat tadi yang baru pertama kali hadir ya. Semua jemaat yang setia dan kiranya lebih setia lagi. Sebelahnya Sarah? Iya. Baru ya? Baru pertama kali ya Pak ya? Sebelahnya Sarah? Sudah pernah. Oh, udah pernah ya. Selamat datang kepada seluruh jemaat yang lama ya. Nah, bawalah jemaat yang baru. Nah, pengumuman sekarang. Setelah 1 minggu libur, maka besok angklung tetap libur ya. Nah, pemain angklung paling senang seperti anak sekolah. Kalau dibilang libur, hore ya. Dan liburnya nggak kepalang tanggung, 2 minggu, hore lagi ya. Nah, kita akan latihan angklung tanggal 3 Juni karena Pak Kurnianya lagi ke Medan merayakan Pentakosta di Medan ya. Nah, jadi kita akan latihan angklung tanggal 3 Juni jam 5 sore. Tetapi gift atau komsel minggu depan ini sudah berjalan seperti biasa. Baik hari Rabu jam 10 untuk ibu-ibu, hari Kamis giftnya Pak James maupun Pak Siswanto. Pak James jalan nggak ke sini? Ya, ya. Nah, nanti banyak kesaksian di gift tentang apa yang didapat di doa puasa Pentakosta 10 hari ya. Lalu kemudian hari Jumat
ibu-ibu saja, bapak-bapak juga boleh deh, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah usianya 65 tahun ke atas boleh ikut kebaktian senior bijak di GIA Lengkong Besar. Tadi itu klipnya, ya. Nah, yang mau ikut sekali lagi ya, yang mau ikut bersama-sama berangkat di tempat ini kumpul jam 9 pagi. Jadi senior bijak ini terbuka untuk kaum wanita dan kaum pria 1 bulan 1 kali, ya. Lalu kemudian hari Jumat malamnya kita tidak ada doa Jumat di tempat ini maupun di rumah-rumah yang biasa kita adakan. Tetapi doa Jumat minggu depan itu bergabung di Lengkong Besar. Khususnya para pelayan Tuhan minggu depan, pelayan perjamuan suci, worship leader, pemain musik, singers, diharapkan bisa ikut doa pengurapan di Lengkong, ya. Pelayan perjamuan kudus minggu depan itu Pak Yosef, Pak Roy, Pak Sis, dan Pak Arno. Ya, jadi saya harapkan semua pelayan-pelayan Tuhan bisa bergabung di doa Jumat di Lengkong Besar jam 7 malam. Lalu kemudian, nah ini, ya kita bersyukur. Saya kemarin bilang ya, kalau saya promosi hal-hal yang menyenangkan itu banyak pengikutnya. Ya, dan luar biasa, saya nggak nyangka minggu depan diumumkan tentang lustrum. Kita yang ikut lomba lari maupun jalan itu sudah terdaftar 31 orang, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ya, melewati Lengkong loh Bapak Ibu. Lengkong KU1, KU2 aja nggak sampai 31. Ya. Nah, masih terbuka pendaftaran sampai hari ini. Ya, tapi yang daftar, yang sudah mengukur baju, jangan lupa bayar. Pak Ong yang bilang ya, jangan lupa bayar ya, Rp75.000. Lalu kemudian yang mau ikut taman, ya Mas? Oh ya, yang anak-anak, ya anak-anak itu 50.000. Tapi di sini saya lihat semua nggak ada yang anak-anak ya. Di sini semua udah dewasa, jadi oh ada yang anak-anak. Oh ini anaknya udah gede, ini anak kecil maksudnya ya. Nah, jadi bayarnya tetap sama Rp75.000. Oh iya, benar, lupa tuh saya. Tuh ya, kalau namanya duit suka lupa saya. Atas kebaikan hati Pak Oong, ya. Nah, bukan buat Pak Oong dong ya. Maka jemaat disubsidi, jadi bayarnya cuma Rp50.000. Ya. Karena di Lengkong nggak ada subsidi, Bapak Ibu, saya ingatnya Lengkong ada Rp75.000 ya. Tetapi di Rayan Baladewa cuma Rp50.000 ya. Pak Oong, itu Pak Oong ya. Kalau nanti jabatan dengan Pak Oong dikasih salam tempel, bayarnya Rp25.000. Nanti kalau pulang untung-untungan ya, yang dapat salam tempelnya Pak Oong dapat Rp25.000. Benar nggak Pak? Benar. Benar ya. Nah, di semua salaman dengan Pak Oong, yang lama salamannya ya. Nah, lalu kemudian yang ikut ke Taman Safari, ini juga luar biasa. Jadi Pak Gunawan, di sini kalau ada acara seperti itu ya, yang ikut luar biasa Pak. Ya, Taman Safari aja bisa mendatangkan peserta 46 itu. Jangan tepuk tangan dulu, 46 itu yang naik bis. Yang berangkat sendiri karena sudah close ya. Itu kurang lebih ada 12 orang. Bayangin 57 orang, hampir semua ikut ke Taman Safari. Saya mau mengadakan tiap bulan supaya yang datang banyak seperti itu ya. Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Margaret juga sudah mengingatkan, tolong yang sudah daftar harap bayar. Terakhir tanggal 2 Juni ya. Jadi tolong yang sudah mendaftar silakan melunasi. Yang menabung silakan menabung lagi, nggak apa-apa sampai tanggal 2 Juni ya. Itu saja sih pengumuman dari saya. Ada lagi tambahan dari Pak Arief? Cukup ya? Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya serahkan kepada pendoa syafaat.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami percaya Kau sudah melawat ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami semua terus boleh membawa pedang roh itu di dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin dikuasai oleh firman-Mu, dan semakin hari kedagingan kami boleh dikikis oleh karena firman-Mu tinggal dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir dan seluruh kegiatan yang akan dilakukan sepekan yang akan datang. Kiranya Engkau menolong, menuntun, menyertai setiap jemaat Tuhan yang ada, supaya di dalam pergumulan hidup mereka Tuhan, mereka boleh, kami semua boleh mengalami kemenangan oleh karena Tuhan yang menyertai kami. Berdoa juga untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada sepekan yang akan datang. Tuhan tolong dan juga Tuhan berkati. Berdoa untuk tetangga-tetangga yang ada di sekitar gereja Rayon Baladewa ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga turun atas mereka, sehingga ketika mereka mendengar ibadah ini Tuhan, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan juga di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga Pak Paulus dan Buku Malang menyediakan tempat ibadah di tempat ini. Berkat Tuhan juga turun atas tempat Tulip Guest House di tempat ini, sehingga kami Tuhan boleh beribadah dengan penuh sukacita bersama dengan seluruh jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, untuk khususnya untuk pemilihan, untuk presiden yang dipilih pada bulan Oktober nanti Tuhan dilantik ya Tuhan. Kami percaya semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan, dan keamanan boleh ada di seluruh kehidupan bangsa dan negara ini, dan pemimpin yang baru boleh membawa bangsa dan negara ini Tuhan semakin hari boleh semakin menuju makmur dan sejahtera karena pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk khususnya untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit pada saat-saat ini ya Tuhan, khususnya untuk keluarga Kevin. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan, mujizat-Mu Tuhan boleh ada buat keluarga Kevin, khususnya anak yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan pertolongan dan kesembuhan. Demikian juga untuk Ibu Siani juga Tuhan berikan kesembuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga mujizat-Mu Tuhan boleh dirasakan oleh Ibu Siani, kesembuhan boleh terjadi. Dan kami semua yang saat ini Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit juga boleh mengalami semua kesembuhan daripada Tuhan, karena kami percaya Engkau dokter segala dokter yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan-kemenangan yang akan kami alami boleh kami rasakan, boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berseru kepadamu Tuhan, Hosana bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, kini arahkan mata hati, tengahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagumi.
Raja kehadiran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bersatu dulu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Oke. Terima kasih ya.
leader, singer, pemain musik, teman-teman di belakang, semua tim yang boleh melayani hari ini, terima kasih. Ya Tuhan sendiri nanti akan balas dengan berlimpah. Kita boleh mengakhiri ibadah kita hari ini sebentar. Saya minta Pak Daniel berdoa. Haleluya. Segala puji syukur bagi nama-Mu Yesus. Inilah kami para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami selesai melayani pekerjaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tapi yang menjadi fokus utama kami Tuhan adalah diri Engkau Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah segala yang kami kerjakan hari ini boleh berbau harum menyenangkan hati-Mu Yesus. Boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat di tempat ini. Adalah kerinduan kami yang utama Tuhan. Dan berikan kepada kami terus Tuhan hati hamba, hati seorang pelayan Tuhan yang terus mau tulus melayani Engkau. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan itu di tempat ini Tuhan, dan segala usaha pekerjaan, kesehatan, keluarga mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, dan Engkau juga akan menjamah secara khusus dari worship leader kami Tuhan, serta Pak Oong juga cucu yang saat ini ada di rumah sakit. Jamahan kuasa-Mu saat ini bilur-bilur menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit panasnya boleh normal kembali, dan kami boleh mendengar kabar sukacita, boleh pulang ke rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya pelayanannya semua menjadi berkat bagi saya. This one, this us. Makasih Tante. Dari mana itu batuk? Woi, copot teh copot. Sudah buka puasa ya. Alhamdulillah ya Allah. Oh, belum mesti bawa. Iya, iya. Sarah. Buat Papa Ocep aja ya. Oh, ini lagi ya. Ini pulang lagi. Mana?